Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Aulia Mursyida dari Prodi PGMI semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas UTS yang diampu oleh dosen mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis, yaitu Ibu Dr. Masrifah, dengan tugasnya yaitu hasil analisis atau rangkuman dari 7 pertemuan menurut pandangan saya sendiri. 7 materi ini terkait pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Langsung saja. Materi yang pertama ada konsep dasar Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf, dan membacanya bernilai ibadah. Selanjutnya ada keistimewaan Al-Quran, terjaga keasliannya sampai hari kiamat, menjadi petunjuk hidup manusia. Adapun dalilnya yang mendukung yaitu surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Adapun karakteristik yang mencakup yaitu seperti bahasa yang indah dan penuh mukjizat, menjelaskan akidah, ibadah, akhlak, dan hukum. Selanjutnya contoh dalam kehidupan sehari-hari, membaca Al-Quran setelah sholat, menghafal surat pendek, dan mengamalkan ajaran jujur serta tolong-menolong. Selanjutnya ada materi yang kedua, ada konsep dasar hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Nabi Muhammad SAW. Adapun jenis hadis, yang pertama ada qauliyah atau perkataan Nabi, yang kedua ada fi'liyah atau perbuatan Nabi, yang ketiga ada takririyah atau persetujuan Nabi. Selanjutnya ada fungsi hadis. Pertama, menjelaskan isi Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan sumber hukum Islam kedua. Yang ketiga, menjadi teladan dalam kehidupan. Adapun dalil yang mendukung yaitu surat An-Nahl ayat 44 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Artinya agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Contoh sehari-harinya seperti tata cara sholat dijelaskan melalui hadis, seperti gerakan dan bacaan sholat. Selanjutnya ada materi yang ketiga, urgensi pembelajaran Al-Quran Hadis di MI. Pembelajaran Al-Quran Hadis di MI sangat penting karena usia anak MI adalah masa dasar pembentukan karakter dan kebiasaan baik. Adapun manfaatnya, yang pertama menanamkan cinta kepada Al-Quran sejak kecil, yang kedua membentuk akhlak mulia. Adapun dalil yang mendukung yaitu surat Luqman ayat 17 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya bunayya aqimis sholata wa amur bil ma'rufi wa wanha anil munkar. Artinya dirikanlah sholat, suruhlah berbuat baik, dan cegahlah dari kemungkaran. Adapun contoh sehari-harinya, seperti siswa dibiasakan berdoa sebelum belajar, berkata sopan, dan menghormati guru. Yang keempat, ada ruang lingkup materi Kurdis di MI. Nah, materi Kurdis di MI mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama, membaca dan menulis Al-Quran. Kedua, menghafal surat pendek. Yang ketiga, memahami arti dan isi kandungan ayat. Yang keempat, mempelajari hadis pilihan. Yang kelima, meneladani nilai akhlak dari ayat dan hadis. Selanjutnya, contohnya itu seperti yang pertama, kelas rendah belajar huruf hijaiyah dan surat pendek. Yang kedua, kelas tinggi mulai memahami makna ayat dan hadis. Ruang lingkup ini disusun sesuai perkembangan usia anak. Selanjutnya ada karakteristik peserta didik dalam pembelajaran Kurdis. Peserta didik di MI memiliki karakteristik khusus yaitu seperti suka bermain dan bergerak, senang meniru, mudah bosan jika pembelajaran monoton, lebih mudah memahami hal konkret, suka pujian dan motivasi. Karena itu guru harus kreatif dan menyenangkan dalam mengajar. Contohnya seperti saat menghafal surat pendek, guru bisa menggunakan lagu, tepuk tangan, atau permainan kelompok. Selanjutnya, ada materi yang keenam, yaitu pendekatan dan model pembelajaran Kurdis. Pendekatan pembelajaran yaitu seperti pendekatan yang cocok adalah student-centered, yaitu berpusat pada siswa, guru menjadi pembimbing. Pendekatan lain yaitu seperti pendekatan religius dan saintifik, atau mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Model pembelajaran seperti discovery learning atau siswa menemukan sendiri isi pelajaran. Selanjutnya, problem based learning atau belajar dari masalah nyata, lalu cooperative learning atau belajar kelompok, lalu yang terakhir ada project based learning atau membuat karya dan proyek. Contohnya seperti siswa berdiskusi tentang perilaku jujur berdasarkan hadis lalu mempraktikkannya di sekolah. Materi yang terakhir yaitu yang ketujuh, strategi dan metode pembelajaran Kurdis. Nah, strategi ini adalah rencana pembelajaran agar tujuan tercapai. Metode adalah cara mengajar yang digunakan guru. Lalu strategi yang efektif itu seperti menyenangkan, interaktif, bertahap, dan mengaitkan dengan kehidupan nyata. Selanjutnya ada metode yang dapat digunakan seperti ceramah singkat, tanya jawab, demonstrasi, hafalan, bermain peran, diskusi, praktik langsung. Contohnya seperti saat mengajarkan hadis tentang kebersihan, siswa diajak membersihkan kelas bersama. Hadisnya seperti hadis Nabi, yaitu kebersihan adalah sebagian dari iman. Lalu yang terakhir di sini ada kesimpulan.
Nah, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Al-Quran Hadis di MI sangatlah penting sebagai fondasi keimanan dan akhlak anak. Materi yang diajarkan tidak hanya teori, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru perlu memahami karakter siswa, memilih pendekatan yang tepat, serta menggunakan metode yang kreatif agar pembelajaran lebih bermakna. Sekian pemaparan hasil analisis atau rangkuman video materi dari 7 pertemuan pembelajaran Al-Quran Hadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.